Halo, hari ini sedang memakai sepatu. Sepatunya mungkin luar biasa bagus ya. Tetapi sepatu itu bisa menimbulkan kondisi penyakit yang disebut dengan bunion. Jadi sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran kaki atau sepatu yang tidak memberikan ruang gerak pada jari-jari kaki kita itu bisa menimbulkan kondisi yang disebut dengan bunion. Nah, bunion itu berupa benjolan yang berkembang secara bertahap pada sendi ibu jari atau kelingking kaki. Coba diperhatikan ya. Kondisi ini terjadi akibat tulang di ibu jari atau kelingking kaki kita menekuk ke jari di sebelahnya. Nah, bunion ini ditandai dengan bergesernya ujung ibu jari atau kelingking kaki ke arah jari kaki di sebelahnya. Dalam beberapa tahun, pergeseran ini bisa mengakibatkan munculnya benjolan pada sendi yang menghubungkan ibu jari kaki dan telapak kaki yang makin lama tentu makin jelas terlihat. Bunion tidak hanya mengubah struktur daripada tulang kaki, tetapi juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, nyeri, pembengkakan, dan ruam kemerahan pada kaki. Nah, benjolan yang keluar pada sisi ibu jari juga akan membuat penderita sulit saat akan memakai sepatunya. Nah, meski umumnya terjadi pada tulang sendi ibu jari, bunion juga dapat terjadi pada tulang sendi jari kelingking. Memang bunion itu macam-macam ya. Ada yang disebut bunion remaja, ada bawaan, ada Taylor bunion. Tapi kali ini kita tidak membahas jenis-jenis bunionnya. Nah, bunion terjadi akibat adanya kelainan daripada bentuk sendi di pangkal ibu jari atau kelingking kaki ya. Kondisi ini membuat sendi yang menghubungkan tulang ibu jari atau kelingking dengan tulang pada telapak kaki itu bergeser dari posisi yang seharusnya. Kelainan tersebut menyebabkan sendi miring ke arah samping. Akibatnya apa? Tulang ibu jari atau kelingking akan terdorong dan condong ke arah jari sebelahnya. Seiring waktu kelainan ini akan bertambah besar sehingga timbullah benjolan atau tonjolan. Penyebab umumnya memang sulit sekali diketahui, tetapi kondisi-kondisi yang bisa memunculkan bentuk daripada bunion adalah kelainan daripada bentuk kaki yang diturunkan secara genetik ya, misalnya kelainan struktur tulang kaki yang datar atau flat foot, ataupun jaringan penghubung antar tulangnya yang terlalu lunak, kelainan bentuk kaki saat lahir, atau cedera tekanan pada kaki, misalnya karena sepatu yang terlalu sempit. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko apa saja? Pertama, memiliki anggota keluarga yang memang memiliki penyakit bunion, memiliki kelainan genetik seperti Down syndrome, kemudian kelainan saraf otot, cerebral palsy. Kita menggunakan sepatu yang hak tinggi yang menyebabkan jari-jari kaki kita berhimpitan. Memakai sepatu yang terlalu ketat dan sempit juga bisa membuat orang mengalami bunion. Menderita penyakit radang sendi atau osteoartritis, rematik juga bisa. Kemudian sering berdiri dalam waktu yang lama. Benjolan yang menonjol di sendi dekat pangkal jari kaki ini bisa saja tanpa disertai gejala lain, tetapi bisa juga disertai dengan gejala yang makin lama makin berkembang. Gejalanya bisa berupa apa? Pertama, bengkak pada sendi ibu jari atau jari kelingking sehingga membuat kaki lebih lebar dari ukuran normal. Kemudian kemerahan, rasa kaku di sekitar pangkal ibu jari, rasa nyeri atau sensasi terbakar pada benjolan atau kaki bagian depan. Kemudian bisa mengalami kapalan atau kalus ya, di mana permukaan kulit jari kaki menjadi kasar. Kemudian terjadi juga perubahan daripada bentuk jari kaki, rasa sakit yang terjadi terus-menerus, atau
bisa juga hilang timbul. Sakit yang terjadi terus-menerus ini bisa mengakibatkan penderitanya berkonsultasi ke dokter, biasanya karena kesakitan ya. Kemudian kita juga kadang sulit menggerakkan ibu jari atau jari kelingking kita sampai kita mengalami kesulitan berjalan. Posisi ibu jari atau jari kelingking terlihat miring ke arah jari di sebelahnya sehingga dapat membuat posisi kedua jari menyilang. Nah, orang yang mengalami bunion harus segera berkonsultasi dengan dokter jika memang mengalami nyeri pada ibu jari yang tidak hilang walaupun dengan pengobatan. Benjolan ibu jari itu sudah sangat terlihat, kemudian ibu jari kaki sangat sulit digerakkan, sehingga hal-hal ini mengakibatkan seseorang harus melakukan pengobatan atau dilakukan reparasi pada dokter. Untuk mendiagnosanya mungkin tidak terlalu sulit ya, misalnya dengan melakukan pemeriksaan foto ronsen kalau kita menduga adanya kelainan bunion dan bisa menyingkirkan faktor-faktor lain seperti misalnya adanya fraktur atau hal yang lainnya. Nah, penanganannya cukup sederhana ya. Kalau di dokter biasanya diberikan obat-obat untuk meredakan nyeri, mengkompres ibu jari dengan air es juga bisa membantu untuk meredakan peradangan. Menggunakan alat bantu medis berupa bantalan atau plester atau balutan, bidai dan pemisah jari untuk mengembalikan posisi dan sudut sendi ibu jari atau jari kelingking serta menurunkan tekanan dan rasa sakit yang ditimbulkannya. Apabila penanganan yang saya sebut di atas memang belum mampu meredakan, maka bisa dilakukan prosedur operasi ya. Tetapi ini kita serahkan pada dokter bedah memang kalau keputusannya memang harus melalui tindakan operasi. Terapi seperti pijat, terapi fisik, terapi ultrasound dapat dilakukan untuk memecah pelengketan jaringan lunak dan meredakan sakit akibat peradangan. Suntikan steroid ini juga dapat diberikan untuk meredakan rasa nyeri dan pembengkakan. Namun perlu diketahui bahwa suntikan steroid dapat juga merusak jaringan sehingga seharusnya pemberian suntikan steroid tidak terlalu sering diberikan. Demikian rekan-rekan penyakit yang kita sebut bunion, dan sering sekali penyakit ini disalahartikan dengan peningkatan daripada kadar asam urat seseorang. Bye.